kalau tadi Pak Sektor bilang saya sebagai narasumber tidak ya, namanya ini rapat koordinasi, kita mau menyampaikan pendapat, mau bergerak bersama apa yang akan kita laksanakan ke depannya terkait stunting. Yang terhormat Bapak Kepala Kelurahan Gatongan, Pak Dalak, MPRT, kami hormati dan kami muliakan, dan saya banggakan dan saya cintai Ibu Kader Kelurahan Gatongan, yang saya cintai juga terutama Ibu dan kami di Kelurahan Gatongan beserta seluruh tim yang hari ini ya. Pertama-tama saya menyampaikan apa yang mendasari kegiatan kita hari ini, walaupun saya cuma diundang karena ini rapat koordinasi terkait stunting, jadi saya menyampaikan sebenarnya apa yang melatar belakang kegiatan kita hari ini adalah bagaimana percepatan penurunan stunting di kecamatan kita, kali khususnya juga di Kelurahan Gatongan. Ya, kalau data dari tahun lalu angka stunting dikendalikan data Februari 2023 itu 10,9%, dikendalikan data Agustus menurun 8% ya. Jadi kenaikan data itu cuma 2 kali setahun di Februari dan Agustus. Tapi penurunan tahun kemarin alhamdulillah termasuk juga ada tahun dan waktu menurun stuntingnya. Nah, tapi dikendalikan data Februari 2024 semuanya meningkat ya. Kalau dikurangkan lagi data perbulan Januari sampai Mei itu Kelurahan Gatongan sempat menurun angka stuntingnya di bulan Februari, tapi meningkat lagi di bulan Mei sangat drastis ya. Mungkin ini Pak Kala juga apa itu stunting, selalu merasa dibahas ini stunting itu kondisi anak-anak kita yang dimana grafik pertumbuhannya, panjang badannya tidak sesuai dengan panjang badan dan berat badan yang seharusnya usianya jadi lambat pertumbuhannya kodok. Ini sesuai dari berat ini dikecil. Nah apa mungkin kita anggap saja ini secara fisik dia depende apa tuh, tapi pengaruhnya untuk kognitifnya perkembangan anak, jadi otaknya tidak perkembangannya tidak akan sama seperti orang yang pada usianya yang sama kecerdasannya maupun kemampuan lainnya yang dimiliki anak itu. Jadi berarti pertumbuhan fisiknya lambat juga perkembangan otaknya ya. Nah, ini berpengaruh sampai anak tersebut nantinya sakit. Nah ini kalau kita bicara stunting mungkin ada masyarakat yang anggap berbeda jadi, tapi itu tadi pengaruhnya luar biasa. Kenapa pemerintah mau melaksanakan percepatan penurunan stunting supaya ke depannya generasi kita itu bisa contoh ya seperti orang Jepang. Orang Jepang jangan kejayahan dulu pendek-pendek orang yang bisa kita lihat biasa di kami foto-foto yang itu. Tapi sekarang tinggi-tinggi bisa pakai, kita mengharapkan seperti itu ke depannya generasi kita. Ini sebetulnya kita mau sampaikan apa yang sebenarnya pemerintah begini. Nah, kita juga sebagai mungkin Pak Sekur, sebagai orang yang akan di luar data di masyarakat mempunyai tugas bagaimana nantinya ini luar data yang ada bagi-bagikannya bisa aktif posyandu. Karena ini ada programnya pemerintah intervensi serentak mencegah stunting dari Juni 2024. Dan ada selanjutnya intervensi bersama berupa Minmas, Babinsa, semua BPKB, Guru dan sebagainya. Tapi ini ada namanya gerakan serentak dari 100% balita ibu hamil yang ada di wilayah harus berkunjung ke posyandu. Ini bulan Juni harus semua dapat pelayanan dari ini dan ini harus terdata bagi-bagitanya, harus dapat penimbangan dan minta tolong sekali di sebenarnya pertemuan ini bagaimana kita sektor terkait di kelurahan agar lagi semua RT di kader tolong digerakkan juga data bagaimana cara supaya itu sasaran yang ada di wilayah bisa 100% berkunjung ke posyandu. Karena ini dipantau setiap harinya progres di kabupaten. Kalau di kemarin kemarin setiap kopi turun di posyandu. Jadi dia itu Pak Asisten, Pak Sekda, Pak Guru semua ke posyandu. Ini gara-gara begitu di bukunya ini target bulan Juni ini harus 100% dan ini diharapkan supaya sebenarnya seperti itu. Karena salah satu penyebabnya juga kita rendah ini sama tanya bagi-bagi kita tidak ada posyandu ini tidak terdata.
Jadi ini berat sekali kerjanya, ibu-ibu tidak mengangkat posyandu. Kalau kita ke posyandu mereka harus cari ke rumahnya. Jadi kita tolong dibantu dan Kak, juga ada pasien tidak sekali. Maksudnya mereka kerja dengan mereka ya. Berapa di pasien baru itu ada honornya sedikit sekali. Jadi kita berdua ratus seminggu. Gimana kita yang supaya ini programnya pemerintah bisa berjalan dengan baik kepada Bimas dan Magisa bisa kalau dijemput itu warga yang dan tinggi sama Bimas dan Magisa supaya mereka betul-betul tergerak untuk ke posyandu. Jadi di posyandu itu bukan bilang mau bisa jadi timbangan apa di situ banyak sekali pelayanan kesehatan yang diberikan termasuk edukasi. Ya, jadi ibu kita bagaimana pola asuh kepada anak-anak, ya, jadi bagaimana memperbaiki status gizinya bagi balita supaya kedepannya lebih bagus lagi status gizinya nih. Kemudian diajari bagaimana berbagai jenis penyakit mungkin yang bisa berpengaruh pada status kesehatan anak. Banyak sekali manfaatnya ya, termasuk mengelola makanan bergizi di tingkat rumah tangga yang sekarang kan ada PUT lokal, kemudian makanan bahan untuk bayi balita itu tidak mesti harganya mahal karena banyak sumber-sumber gizi di sekitar kita yang bisa diolah dan dikelola menjadi sumber gizi bagi anak balita yang kurang berat badannya mungkin. Sekarang kan dianjurkan protein tinggi ya, jadi satu kali makan itu anak harus 2 macam proteinnya. Jadi banyak sumber-sumber tidak mesti dimakan daging terus itu anak supaya bagus berat badannya kita ya. Ada tempe, ada telur yang tidak kita tidak dapat, harganya juga terjangkau. Itu tadi Pak Baladi mungkin bilang kenapa anak dilarang tempe itu terus terasa dari dulu, karena itu tadi kita pasti berpikir bagaimana generasi kita ke depannya lebih baik dari kita yang ada hari ini. Jadi anak-anak tadi 7 juta lebih baik dari kita, pasti semua orang berpikiran seperti itu. Ya ini salah satu caranya, yaitu dideteksi sejak ini status gizinya di badan, berat badan supaya tidak masuk di kategori stunting. Karena itu tadi panjang ini stunting pengaruhnya sampai nanti besar akan lambat lambat pertumbuhannya, lambat kecerdasannya ini anak-anak. Tapi kita ini kegiatan pemberdayaan di bagaimana betul-betul kita ikhlas membantu masyarakat tadi, membantu generasi kita ini. Kita niatkan dari sini bagaimana kita bisa berbuat banyak untuk kemaslahatan orang banyak, apalagi Pak Lurah, Pak Galak, keluarga ini orang banyak luar biasa pahalanya dari kita. Berniat betul-betul memperbaiki keluarga kita, apalagi generasi kita yang akan datang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Intinya bagaimana setelah ini kita memiliki semua itu jadwal posyandu sama Bidanta di adanya mungkin juga saya sempat grup share ke grup ini Bimas dengan Bidanta jadwal posyandu di setiap lingkungan. Yang itu bantu di Bidanta hal-hal yang di masjid atau di kader itu kami kunjungi rumahnya, karena ini dulu yang paling penting saat ini di bulan Juli di intervensi serentak kita ini, karena tiap hari dilaporkan berapa sasaran, berapa yang berkunjung. Ini karena yang ketika dievaluasi nantinya yang akan diundang ke pertemuan tingkat kabupaten itu Pak Lurah, jadi Kasen Pak Lurah kalau capaiannya rendah ya, padahal di sini tidak cuma aktif-aktif badannya dulu bagus ini yang capaiannya ya. Saya bangga sekali kalau ada tahun ini karena banyak dulu pernah juara ini posting dan segala macamnya, orang sehat juga bersih banget ke pantau jadi apalagi yang berumah sana ya sampainya tengah malam orang penelitian. Karena itu tadi banyak hal-hal yang bisa ditunjukkan di luar ada Tuhan untuk bidang pemberdayaan dan memang kerjasamanya bagus antara Pak Lurah dengan kesehatan dengan Pak Galaknya juga, apalagi dengan bangganya ya. Mudah-mudahan untuk upaya percepatan penanganan stunting seperti itu. Jadi